Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Taufik Dwi Putra SDR Kom MTI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pemrograman lanjutan yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari program yang kami buat. Tidak perlu berlama-lama lagi. Adapun program yang kami buat, judulnya adalah DetGacha. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Jorga Akram Aryandi dengan NIM 2111095. Saya sendiri Muhammad Azmi Nugraha dengan NIM 2105767. Dan di Andika Jaya dengan NIM 2100355, Raul Hakim An-Nur dengan NIM 2101553, dan Warid Sriadi dengan NIM 2103441. Tentang proyek kami ini dibuat untuk memberikan saran atau arahan bagi pasangan yang ingin pergi kencan. Program kami ini dibuat dengan beberapa pilihan seperti makanan, minuman, cemilan, atau tempat makan. Selanjutnya, saya berikan kesempatan untuk menjelaskan kepada Randi Andika Jaya. Silakan Kang Randi. Baik, terima kasih Kang Azmi atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai konsep program DetGacha ini berupa flowchart. Jadi, pada saat user memulai program akan menampilkan 4 pilihan menu utama yang bisa dipilih oleh user sesuai dengan keinginan user. Apabila pilihan sudah dipilih, maka akan menampilkan subkategori dari pilihan yang telah mereka pilih. Setelah mereka pilih subkategori yang mereka inginkan, maka akan memunculkan hasil random dari subkategori dan kategori dari apa yang mereka inginkan. Apabila user tidak puas dengan hasil random yang dihasilkan oleh program, maka bisa dilakukan perandoman ulang dengan menginputkan no atau n. Maksud saya n besar atau n kecil. Kemudian apabila puas, maka user bisa memilih date idea selanjutnya atau rencana selanjutnya. Dan apabila sudah puas dari semua pilihan, sudah mereka pilih semua, maka akan muncul output berupa apa saja yang telah mereka pilih, mulai dari makan, minum, cemilan, atau tempat. Mungkin bisa dilanjut, Kang Azmi. Kemudian saya akan menjelaskan pula mengenai alur kerja DetGacha. Alur kerja DetGacha ini terdiri dari 3 proses, yaitu proses pertama, input. Program akan menampilkan opsi yang dapat user pilih dan user bisa menginputkan opsi sesuai dengan output yang tersedia. Maksud saya opsi yang tersedia. Kemudian proses. Program akan memproses dan mengolah input yang telah dipilih user sesuai dengan keinginan user. Kemudian output. Program akan menampilkan hasil dari pengolahan input yang sudah selesai diproses. Bisa dilanjut, Kang? Oke, kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai fungsi yang digunakan pada program ini. Fungsi dengan nilai balik itu merupakan fungsi yang kita gunakan dengan tipe data fungsi string. Output akan di-return ke dalam variabel, kemudian output akan disimpan di dalam variabel tersebut. Pada akhirnya, variabel tersebut akan dipanggil dan ditampilkan lagi ke layar. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Randi atas pemaparannya. Selanjutnya, mengenai program code akan dijelaskan oleh Kang Hakim. Silakan Kang Raul Hakim. Baik, terima kasih telah memberikan saya kesempatan.
Kali ini saya akan jelaskan mengenai library dan declaration yang kita gunakan dalam program kami. Dalam program kami ini, dari library-nya, yaitu ada include IOStream yang bisa digunakan untuk menampilkan perintah scene dan cout dan endline, dan ada library ctime atau time.h sama itu untuk fungsinya untuk memanipulasi waktu atau melakukan random. Lalu ada stdlib atau stdlib.h itu untuk gch gunanya. Lalu ada include string, itu digunakan untuk menampilkan perintah-perintah dari fungsi string. Dan ada include fstream, yaitu program library untuk membaca isi file sekaligus memberikan output dalam file tersebut. Biasanya yang berformat .txt, macam-macam string. Kenapa kita menggunakan fungsi string, tipe data string maksudnya? Karena string itu adalah tipe data yang menampung kumpulan karakter, dan sebuah kalimat juga terhitung sebagai tipe data string. Mungkin segitu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kang Raul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Jorga. Silakan Kang Jorga. Baik, selanjutnya kepada bagian utama dari pemrograman kita, yaitu main function. Bagian ini menjelaskan struktur utama dari program yang menampilkan menu awal apa yang akan dipilih oleh user. Kemudian akan diarahkan ke kategori. Pada main function ini akan dideklar beberapa pilihan yang akan dipilih seperti makanan, minuman, cemilan atau jajanan, tempat, dan lokasi. Selanjutnya, setelah user memilih menu, lalu akan dilanjutkan kepada bagian kategori. Dari kategori setiap pilihan seperti makanan itu ada pilihan manis atau asin, begitupun dengan minum ada manis, segar, dan cemilan ada mahal dan murah. Kemudian ada kategori tempat seperti hiburan atau wisata, tempat makan atau nongkrong atau kafe. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kang Jorga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Warid Suryadi. Silakan Kang Warid. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang subkategori dan fungsi tanggal yang kami gunakan. Di sini user akan memilih subkategori sesuai dengan kategori yang sebelumnya telah dipilih oleh user. Program akan otomatis lanjut merandom menu sesuai dengan kategori yang dipilih oleh user. Jika user tidak puas dengan hasil random program, maka user dapat menginput Y besar atau Y kecil untuk mengulang random program. Jika user puas, dapat menginput N besar atau N kecil untuk balik ke menu. Hasil random yang disukai user akan disimpan dalam fungsi main. Ketika user salah menginput, program ini akan menampilkan error dan harus diinput ulang. Selain itu, program ini dilengkapi dengan fungsi tanggal sesuai dengan sistem user saat menggunakan program ini. Seperti yang dapat dilihat pada gambar kanan bawah. Boleh dilanjut. Kemudian ini adalah hasil output dari program DetGacha. Output akan menampilkan jumlah makanan, minuman, cemilan, ataupun tempat yang telah dirandom dan disukai oleh user. Juga program ini menampilkan tanggal user dalam penggunaan program. Kemudian jika user tidak memilih dalam bagian minuman, cemilan, ataupun tempat, akan dihasilkan output berupa strip. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Kesimpulan dari program yang kami buat ini, program ini sangat cocok digunakan untuk pasangan-pasangan yang bingung untuk memilih apa yang mereka inginkan saat mereka ingin berkencan. Adapun program yang kami buat ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut. Sekian dari kelompok kami.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.